pajak PPH orang pribadi. Jadi di perpajakan 2 ini lanjutan dari perpajakan 1, berarti kalian sudah mengerti mengenai mekanisme perpajakan umum gitu ya, undang-undang perpajakan. Nah, cuman untuk materi ini ada penyesuaian karena ada Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa merevisi Undang-Undang Perpajakan. Nah, di dalam materi pembelajaran pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai yaitu definisi subjek pajak ya. Kalau subjek berarti ini kalau orang pribadi berarti orangnya ya. Kemudian subjek pajak penghasilan berarti seharusnya ada pajak lain nih. Ada PPN gitu ya. Itu akan beda. Ada PBB. Nah, berarti ini subjek pajak hanya khusus pajak penghasilan ya. Kemudian ada kriteria untuk subjek pajak penghasilan bagi orang pribadi, yaitu yang dalam negeri dan luar negeri. Ya. Kemudian ada subjek pajak bagi wajib pajak bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah ini kan sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja ini kan gray area ya. Jadi banyak saudara-saudara kita yang menjadi bekerja di negara asing itu lebih lama dari tinggal di Indonesia. Ya, jadi mereka kerja di Arab Saudi, pulang pas Lebaran atau pas Natal gitu ya, balik lagi gitu ya. Jadi dia tinggal lamanya itu di luar negeri. Nah, bagaimana aspek perpajakannya? Jadi kalau di Indonesia itu kan kita sistemnya kan namanya worldwide income. Worldwide income artinya penghasilan dari manapun, dari Indonesia, dari luar negeri, itu harus dilaporkan di SPT kita di dalam negeri. Nah, ini mereka protes nih. Dari Indonesia dia nggak ada penghasilan. Di luar negeri ada penghasilan. Harus dilaporkan di Indonesia. Kenapa protes? Karena beda tarif ya. Kalau di Indonesia ini tarif orang pribadi, tarif tertingginya itu 30%. Kalau di luar negeri itu ada yang malah 0% ya, yang sedikit ya, ada yang 5%. Taruhlah misalnya dia 5%. Artinya dia udah bayar pajak di luar negeri 5%, ya kan? Kemudian pada waktu lapor di SPT, ternyata tarifnya 30%. Berarti apa? Ada selisih berapa? 25%. Dia harus bayar lagi di Indonesia. Gitu ya. Nah, mereka protes loh. Di Indonesia saya cuma pulangnya pas Lebaran sama Natal, masa harus bayar 25% pajak. Makanya di Undang-Undang Cipta Kerja ini dipertegas lagi ya, bagaimana ketentuannya bagi wajib pajak yang bekerja di luar negeri lebih lama dari di dalam negeri. Statusnya warga negara Indonesia. Udah ya. Kemudian kapan timbul dan berakhirnya kewajiban pajak? Ya, kapan dia harus lapor SPT, kapan tidak. Kemudian ada yang non subjek pajak. Kemudian ada pembahasan mengenai perbedaan. Bagaimana dia bisa pajak dalam negeri, ada pajak luar negeri, bedanya di mana? Ya. Nah, di aturan yang berlaku untuk pembelajaran kali ini nih di Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Ini di LMS ada, kalau kalian lihat tuh namanya di dalam Undang-Undang susunan dalam satu naskah. Jadi sudah dirangkumkan di situ undang-undang yang berlaku ya, yaitu Undang-Undang susunan dalam satu naskah. Kemudian disesuaikan dengan pasal 2 di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini bukan pasal 2 nih salah. Di pasal 110 ada di sini. Undang-Undang Cipta Kerja untuk perpajakan, kluster perpajakan itu ada 3 pasal ya. Nanti kita akan bahas untuk terkait dengan subjek pajak hari ini. Nah, bagaimana proses penyebutan undang-undang? Jadi undang-undang PPH itu undang-undangnya kan tahun 83 ya. Jadi tetap menyebutkannya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 83 ya. Sebagaimana yang terakhir, nah ini dia.
sebagaimana yang terakhir ini disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Karena yang berlaku sekarang ini, pasal-pasal yang berlaku ini dirubah, yaitu untuk yang pasal di Undang-Undang PPH, itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti yang terakhir udah berubah di Undang-Undang nomor 11. Ya. Kalau kemarin itu di sebelum Undang-Undang Cipta Kerja adalah di Undang-Undang nomor 36. Ini penyebutan aja. Ya. Kenapa bisa berubah? Jadi kita udah tahu gitu ya. Jadi dari undang-undang ya, di klaster perpajakan di undang-undang nomor 2 nomor 2 di sini untuk yang fasilitas COVID-19 dan undang-undang nomor 11 yang Cipta Kerja ini ada klaster perpajakan di sini ya. Klaster perpajakan ini ada yang KUP, Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, ada yang PPH, ada yang PPN. Nah, sekarang kita masuk ke lingkup PPH ya. Di dalam klaster perpajakan yang PPH diatur di pasal 111, yang PPN di 112 dan di KUP di 113 ya. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita kali ini yang dirubah adalah pasal 2 dan di pasal 4. Nah, artinya di Undang-Undang Tahun 83 tersebut di pasal 1 di Undang-Undang 83 masih berlaku, artinya tidak berubah ya. Di pasal 2, nah ini baru ngikutin ke Undang-Undang nomor 11 ya. Pasal 3 misalnya nggak berubah. Pasal 4, nah ini ngikutin Undang-Undang nomor 11. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di undang-undang yang lama 83, maka ketentuan semuanya ini ada di situ ya. Tapi yang lama ada yang nggak berlaku. Misal pasal 2 ini udah nggak berlaku, pasal 4 ini udah nggak berlaku. Kalau kita hanya ngelihat di Undang-Undang 83. Tapi kalau kita ngelihat hanya di Undang-Undang nomor 11, itu isinya hanya 3 pasal ya. Pasal 2, pasal 4, dan pasal 6. Padahal pasal 1 dan pasal 3 itu masih berlaku, walaupun di undang-undang yang lama. Gitu ya. Jadi kalau kita langsung nembak Undang-Undang nomor 11, ya kita nggak akan memperoleh pasal-pasal yang masih berlaku tapi di undang-undang yang tidak dirubah. Tapi kalau sebaliknya kita lihat di undang-undang yang lama, maka pasal-pasal yang dirubah itu tidak ada di situ. Nah, bagaimana caranya untuk melihat hanya pasal-pasal yang berlaku saja? Nah, dilihatnya adalah di dalam namanya susunan dalam satu naskah, SDSN. SDSN. Jadi dalam susunan dalam satu naskah ini hanya berisi pasal-pasal yang berlaku saja ya. Jadi pasal 1 di Undang-Undang 83, di pasal 2 Undang-Undang nomor 11 gitu ya. Mungkin pasal 3 di Undang-Undang tahun 2008 ya kan, nomor 36 tadi dan seterusnya. Jadi ini hanya yang berlaku saja. Berlaku. Gitu ya. Makanya nanti kalau dicari di undang-undang apapun, mau pajak, mau KUHP dan seterusnya gitu ya. Cari aja yang susunan dalam satu naskah. Nah, ini berisi kumpulan pasal-pasal yang masih berlaku. Yang dihapus, yang tidak berlaku ini sudah hilang dari undang-undang tersebut. Gitu ya, ini karena ada beberapa perubahan di dalam undang-undang PPH, maka sebagian kita masukkan di materi perpajakan 2 ini. Nah, untuk yang subjek pajak, ini ada 2 pasal yang terkait, yaitu pasal 2 dan pasal 4. Perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 2 dan pasal 4 tersebut, yaitu dalam penentuan status dari subjek pajak. Ya. Jadi yang jadi constraint di sini adalah lamanya tinggal. Ya. 183 hari. Ya. Ini menjadi penentu dia subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Ya. Itu adalah di pasal 2. Sedangkan di pasal 4 ini penentuan bagi pengenaan subjek pajak untuk WMA ya, yang memenuhi kriteria tertentu, keahlian tertentu. Ya. Apa ini diatur sama seperti tadi, yaitu kalau dia menjadi subjek pajak dalam negeri, ya kan, dia penghasilannya harus dikenakan pajak secara apa tadi? Outward income atau penghasilan dari manapun. Jadi kalau dia misalnya si Mr. X, ya, orang Amerika,
bekerja di Indonesia, misalnya kerja di Bali. Karena kerjanya dia lebih dari 183 hari, misalnya dapat kontrak kerja selama 2 tahun, maka dia akan berubah dari subjek pajak luar negeri menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, kenapa? Karena stay-nya, lamanya, tinggalnya sudah lebih dari 183 hari. Nah, karena dia penghasilan dari luar negerinya ada, misalnya dia punya rumah dikontrakan di luar negeri ya, di negara dia, maka mau nggak mau dengan withheld income, penghasilan dia harus dilaporkan di Indonesia juga, gitu ya. Padahal dia di Indonesia, di Bali dia sudah dapat, misalnya dia jadi konsultan, dapat penghasilan dari konsultan. Tapi waktu dia lapor, karena SPT ya, dia lapor dalam surat pemberitahuan, itu selain penghasilan dari konsultan, dia harus lapor penghasilan dari apa? Dari Amerika, misalnya ada sewa rumah yang di Amerika. Ya. Misalnya dia punya juga buka toko, lapor juga harus di Indonesia. Gitu ya, penghasilan dari usaha. Nah, ini yang mereka agak keberatan ya. Kenapa penghasilan saya dari luar negeri itu juga dilaporkan di Indonesia? Sementara tarif Indonesia kan tadi tinggi ya, artinya akan ada pembayaran pajak di Indonesia. Padahal asetnya ada di Amerika ya. Di Amerika kan tarifnya nggak terlalu tinggi misalnya. Makanya di sini di dalam pasal 4 itu dirubah. Dia yang dikenakan pajak di Indonesia itu hanya penghasilan dari Indonesia saja ya, jadi dari konsultasi saja. Sementara yang dari sewa ini nggak dilaporkan di Indonesia. Nah, ini prinsip withheld income ini dikecualikan dalam klaster perpajakan di Undang-Undang Nomor 11. Gitu ya. Kemudian yang banyak diprotes juga mengenai dividen. Ya kan? Jadi sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, itu salah satu kerugian dari pemegang saham adalah adanya double taxation. Ya. Yaitu penghasilan atas dividen itu dikenakan 2 kali. Ya. Jadi dari PT-nya pada waktu dia menghitung laba, sudah ada pajak perusahaan. Ya kan? Corporation-nya. Sekian persen. Pada waktu dia pembayaran dividen, itu dikenakan pajak lagi. Ya. Dividen tax. Sehingga yang akan diperoleh oleh si pemegang saham, shareholders, itu akan semakin kecil. Ya. Inilah yang menyebabkan adanya perubahan di klaster Undang-Undang Cipta Kerja, ya, karena ada double taxation, isu double taxation terkait dengan dividen. Nah, kalau di luar negeri, ya, kalau kalian belajar di manajemen keuangan, saya juga belajar manajemen keuangan, ini untuk meminimalisir double taxation, ini ada bentuk usaha tersendiri ya. Jadi kalau di sana bentuknya corporation itu dividen kena pajak, maka ada bentuk usaha lain yang dia mirip dengan partnership ya, yaitu tidak dikenakan pajak dalam bentuk dividen. Supaya apa? Supaya nggak kena double taxation. Ya. Nah, itu di luar negeri, kalau di Indonesia tidak ada. Nah, makanya untuk mengurangi potensi dispute di situ, maka dividen dari dalam negeri itu tidak masuk dalam sebagai objek. Ya. Sehingga tidak ada isu lagi double taxation. Itu ya. Kemudian dari luar negeri juga sama, itu tidak dikenakan sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Nanti kita bahas bareng-bareng di belakang. Kemudian ada tambahan untuk non-objek pajak. Nanti kita bahas di pertemuan kedua. Ya. Itu ya, jadi ada beberapa aturan yang dirubah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini masuk pembahasan materi kita. Oke, kita masuk dalam Undang-Undang PPH. Ini tidak dirubah ya. Di pasal 1 itu diatur mengenai apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan. Jadi kita breakdown antara pajak dan namanya penghasilan. Jadi yang namanya
pajak berarti kan udah diatur di undang-undang ya, pungutan. Sementara penghasilan berarti kita merujuk ke subjek. Ya. Berarti kita lihat definisi penghasilan. Nah, masuk dalam definisi penghasilan itu apa saja, kemudian yang menjadi subjek itu siapa saja. Ya. Kemudian nanti kita lihat ada definisi tahun pajak di sini. Itu ya, jadi dilihat lagi mengenai kriteria subjek, ya. Kemudian terkait dengan nanti objek di pertemuan berikutnya, kemudian nanti ada dikenakan dan tahun pajak. Ya. Kita masuk definisi pajak penghasilan, ya. Jadi namanya pajak, kemudian ada namanya pajak penghasilan. Berarti penghasilan itu dikenakan terhadap orang, ya, subjeknya. Kalau kita belajar di perpajakan 1 kan ada pajak subjektif dan pajak objektif ya. Kalau PPH ini masuk dalam pajak subjektif. Kalau yang objektif contohnya apa? Siapa yang tahu? PPN Bapak. Iya, PPN, terus apa lagi? PBB, Pak. Iya, betul. Jadi kalau kita nggak punya rumah ya kita nggak akan bayar pajak. Nah, penghasilan juga sama, pajak penghasilan. Kalian belum punya penghasilan ya tidak akan dikenakan pajak, gitu ya, karena kita akan merefer ke penghasilan. Kemudian dikenakan terhadap subjek, berarti melekat ke yang bersangkutan. Jadi nggak boleh dilimpahkan. Jadi kalau sudah jelas penghasilannya di situ yang nerima adalah A, ya berarti nggak boleh yang bayar si B. Gitu ya. Nah ini penting nih nanti kalau kalian praktek, misalnya sebagian kalian mungkin ditempatkan di kantor pajak, ini banyak isu di sini nih. Kenapa? Karena banyak dari kita itu nggak tahu mengenai ketentuan formal. Mereka gampang aja gitu ya, misalnya ada orang minjem, saya pinjam dong KTP sama NPWP, ini saya kasih 1 juta. Kira-kira kalau kalian ada orang yang menawarkan kayak gitu, mau nggak? Saya kasih nih 1 juta nih. Kira-kira langsung mau atau tanya dulu? Wah, buat apa nih? Gitu ya. Ayo, kira-kira kalian kalau 1 juta mau nggak kalian kasih misalnya punya KTP dan NPWP? Atau kalian tanya dulu nih, buat apa? Saya membahas. Hah? Ya dulu, Pak. Tanya dulu, benar kamu nggak mau terima uang gratis nih 1 juta? Iya, jadi tanya dulu. Ya, jadi tapi kita kan kalau kalian mahasiswa oke lah, Pak tanya dulu Pak. Oke, teorinya tanya dulu. Tapi kalau ke orang-orang yang mungkin belum berpendidikan ya atau pendidikannya rendah, mereka akan terima. Gitu ya. Tinggal kasih KTP dan PP. Ternyata disalahgunakan. Ya, disalahgunakan untuk apa? Ya untuk ini. Untuk menjadikan dia subjek pajak. Ya. Jadi orang itu nggak tahu menahu bahwa dia harusnya terima uang dari adanya objek pajak. Ya, padahal dia nilainya padahal harusnya nerimanya 1 miliar. Ya kan? Tapi karena dia dipinjamkan KTP-nya, jadi seolah-olah dia padahal harusnya nerima orang lain. Gitu ya. Ini banyak nih, harus kita klarifikasi. Ini Bapak nih NPWP-nya dipakai buat nerima penghasilan 1 M. Nah, orangnya bingung loh. Saya nggak pernah terima 1 M, saya terima 1 juta. Gitu ya. Dari mana? Dari si X, dia pinjam NPWP dan KTP. Gitu ya. Jadi subjek ini nggak bisa dilimpahkan. Jadi si A ini dia, oh bukan saya Pak, kasih B. Gitu ya. Ini nggak bisa, karena di aturannya, siapa menerima penghasilan, itu dialah yang menanggung pajaknya. Ya. Kriteria yang menerimanya ini, itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan NPWP. Siapa yang menerima? Oh, A, NPWP-nya sekian. Berarti dianggap A yang menerima penghasilan, berarti pajaknya yang harus dibayar adalah si A. Ya. Makanya masuknya adalah kriteria pajak langsung. Gitu ya. Oke, lanjut di sini untuk tahun pajak. Nah, ini kayak sekarang periodenya adalah untuk 31 Maret 2021. Ya. Ini adalah periode pajak orang pribadi itu untuk tahun pajak 2020. Artinya,
Kalau kita punya penghasilan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dilaporkan pajaknya paling lambat hari ini ya, tanggal 31. Saya dari tadi banyak pertanyaan dari, saya dulu dinas di kantor pajak ya. Saya dulu lulus STAN, kemudian di kantor pajak sampai 2019. Jadi saya dosen baru di sini ya. Jadi banyak teman-teman nanyain mengenai akses pelaporan pajak di tanggal 31. Nah, ini Indonesia banget ya. Padahal kita sudah kasih waktu, ini lapor pajak dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021. Mereka lapornya kapan? Tanggal 31. Saya bilang ngapain aja dari tanggal 1 gitu ya. Mereka padahal nggak ada yang ditunggu, kecuali ada yang ditunggu. Ya misalnya ada bukti potongnya yang belum dikasih. Ya, oke lah. Ternyata dikasihnya tanggal 30. Ya berarti lapornya tanggal 31. Jadi ada alasan kalau kenapa lapornya sekarang. Tapi kalau tidak ada yang ditunggu, maka harusnya lapornya di awal. Ini karena sekarang kita sudah online ya. Jadi pelaporan pajak sudah online, makanya by system. Nah, sistem dimanapun pada waktu terjadi antrian masuk, ya, itu kadang-kadang membuat hang ya atau stuck, ya, nggak bisa diakses, gitu ya. Makanya sekarang ini beberapa wajib pajak mengeluh tidak bisa lapor karena apa? Karena DJP-nya crash, ya tidak bisa diakses karena terlalu banyak yang lapor di akhir periode pelaporan. Nah, ini sama nih kayak kalian nih, mahasiswa, ya kan, dikasih kesempatan belajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 untuk UTS. Belajarnya kapan? Pertemuan ke-7, pertemuannya ke-7 ya. Jadi sama kayak otak tuh. Jadi diisinya pas pertemuan ke-7 dari materi pertemuan pertama. Iya. Inilah pusing, meledak ya. Jadi kalau mahasiswa PA saya pas mengeluh tidak bisa mengerjakan ujian, nah saya bilang, kalian sudah online, terus apa? Open book, ya kan? Coba, masih nggak bisa juga, gitu. Saya bilang, ternyata memang itu, sebagian menganggap sepele, ya. Kemudian sebagian menganggap bisa dikerjakan di akhir. Dan karena sifatnya open book, ya tinggal siapin aja semua bahan, dibuka pas ujian. Tapi ternyata nggak sempat dijawab semua, ya. Pajak ini beberapa mahasiswa itu tidak bisa mengerjakan soal dengan lengkap, ya, terutama soal terakhir. Jadi soal bagian pertama dijawab penuh gitu ya. Di jawaban terakhir tidak sempat dijawab karena waktunya habis. Ya ini tadi karena metode belajarnya tidak sesuai ya. Kemudian cara jawabnya itu tidak menggunakan strategi ya. Jadi salah satu strategi yang mungkin saya bisa sampaikan di sini termasuk pajak ya. Itu yang pertama kalian sering latihan. Makanya di pelajaran saya itu baik saya ngajar di manajemen keuangan juga, analisa laporan keuangan, terus perpajakan. Jadi sifatnya yang banyak hitungan tuh. Saya akan latih setiap kali. Kenapa? Supaya cepat jawabnya. Ya. Kalau open book dari pertemuan pertama sampai terakhir, kemudian tidak dilatih, itu akan sulit. Ya. Ngebet jawabannya itu akan memakan waktu. Gitu ya. Jadi tolong maksimalkan nilainya. Ini saya nggak tahu ya. Kalau saya compare dari pertemuan dari sebelum pandemi dengan sekarang, justru nilainya lebih rendah yang sekarang ya. Padahal ada open book. Jadi nilainya tinggian kalau close book. Kalau saya tanya kalian mau open book apa close book, pilihnya apa? Ayo. Siapa nih mas saya tanya? Apa Ruth? Kalau saya tanya kamu open apa close? Kalau untuk yang ini open ya. Iya, hampir semua jawabnya open ya. Tapi ternyata hasilnya tidak setinggi kalau close ya. Ya. Mungkin saya nggak tahu, kayaknya enggak lah. Tingkat kesulitannya ditingkatin.
bukan tingkat kesulitannya ditingkatin ya. Materi yang diujikan ya nggak mungkin ada di sini ya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan saya dengan pasal 1? Ya gampang, kalian tinggal nyatet gitu ya. Pasti bentuknya adalah tidak gampang ditemukan waktu open ya. Oke, kita masuk bentar. Apa yang belum dibahas? Nah, di sini untuk orang pribadi salah satu ketentuan dari kriteria pajak langsung ini itu ya. Secara dihitung ya 1 Januari secara periodik setahun sekali, kemudian nanti kita lihat kalau orang pribadi ada namanya penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi kalau nanti kalian lulus dapat penghasilan gajinya misalnya 4 juta ya. Kalau kalian belum menikah, PTKP penghasilan tidak kena pajaknya itu adalah 4,5 juta per bulan ya. Artinya walaupun kalian dapat penghasilan, tapi penghasilan kalian masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, maka kalian belum menjadi wajib pajak. Ya, jadi kalau alurnya itu pertama subjek pajak ya. Kalau kalian dapat penghasilan, ada objeknya, maka menjadi apa? Wajib pajak. Gitu ya. Kalau kalian semua statusnya masih menjadi subjek pajak, ya kan? Kalian lahir di Indonesia, ya kan? Tinggal di Indonesia, subjek pajak. Tapi objeknya belum ada. Maka kalian belum menjadi wajib pajak. Gitu ya. Bedanya di sini. Nah, kemudian pada waktu pemajakannya itu sudah ada, penghasilannya sudah ada, maka timbul utang pajak. Ya kan? Nah, utang pajak inilah yang nggak boleh dialihkan dan harus dibayar. Nah, kemudian juga ada waktu pajak 1 kan ada namanya pasal 21, pasal 23 gitu kan ya. Nah, itu adalah uang muka pajak. Artinya, yang sudah dibayarkan kayak saya nih, Kristan, tiap bulan dapat penghasilan dan sudah dipotong pasal 21. Maka pasal 21 saya sebagai uang muka saya. Ya, uang muka pajak. Nanti pada waktu akhir tahun nih sekarang, saya lapor SPT, ternyata pas saya lapor pajak saya 12 juta. Nah, saya akan lihat pasal 21 saya tiap bulan sudah dipotong 1 juta. Berarti tinggal kita kreditkan, ya kan? Kredit pajak namanya. Uang muka pajak. Sehingga saya nggak perlu bayar pajak lagi. Kenapa? Karena sudah dipotong di pasal 21 oleh bendahara. Gitu ya. Walaupun ini perhitungannya adalah setahun sekali. Tapi ada yang dihitung tiap bulan, namanya uang muka pajak. Nah, itu bedanya. Oke ya, tolong diingat lagi untuk pajak 1. Nah, ini hubungan antara pemotongan pemungutan output ya dengan PPh akhir tahun. Ya. Jadi pada waktu sekarang kita hitung pada akhir tahun, dilaporkan di SPT, maka ketemu pajaknya. Berapa pajaknya ini, PPh-nya ini yang harus dibayar. Nah, yang harus dibayar itu akan dihitung dulu berapa yang sudah dibayar oleh wajib pajak sendiri, angsuran nih, pasal 25 ini kan angsuran. Nah, biasanya angsuran ini dibayar untuk wajib pajak orang pribadi, usahawan. Ya, dia ada angsuran. Kalau saya, pegawai, itu biasanya tidak ada angsuran. Ya. Kenapa? Karena sudah dipotong melalui pemotongan pasal 21. Dan ini sama dengan uang mukanya. Atau kredit pajak. Ya kan? Kalau saya import, saya pasal 22, ada pembayaran importnya, saya jadikan uang muka pajak. Misalnya saya punya sepeda Brompton, saya sewakan, dipotong pasal 23, uang muka pajak. Ya. Jadi uang muka pajak ini akan kita compare dengan SPT tahunan. Nah, itu tadi. SPT tahunannya 12 juta, saya sudah ngangsur 12 juta, ya berarti imbang, tidak perlu bayar pajak lagi. Oh, ternyata saya lupa, saya pernah nyewain sepeda. Ada bukti potong 2 juta. Ini hasilnya apa nih? SPT tahunan setelah dihitung pajaknya harusnya terutang 12 juta. Saya sudah ngangsur, sudah dipotong pasal 21 ya. Pasal 21-nya 12 juta dan pasal 23-nya 2 juta ya. Jadi SPT tahunannya ini 12 juta misalnya. Kemudian kredit pajaknya
Pasal 21-nya adalah 12 juta, kemudian pasal 23-nya 2 juta. Total kredit pajak saya adalah 14 juta. Ini hasilnya gimana nih SPT saya? Nihil atau kurang bayar atau lebih bayar? Lebih bayar, Pak. Ya, Lebih bayar, Pak. lebih bayar 2 juta. Gitu ya. Jadi ini hubungan dari pemotongan pemungutan PPh dan SPT tahunan. Ya, jelas ya. Jadi kalau kalian nanti kan penempatannya banyak di Pemda dan di instansi pemerintah ya. Kalau saya pernah lakukan survei penelitian tracer study, lulusan STAN kalau di instansi non Kementerian Keuangan ditempatin di mana sih? Saya ke perhubungan ya, saya ke BNN waktu itu. Jadi teman-teman lulusan dari STAN itu ditempatkan di bagian keuangan. Keuangan, kemudian di bagian pajak, itu udah pasti itu. Nggak mungkin lah kalian di perhubungan di bagian timer atau bagian di jalanan, ngecek angkot ini sesuai nggak trayeknya gitu ya, menindak mana yang saatnya nggak sesuai gitu ya. Atau di narkoba kalian ngecek ini ada obat terlarang nggak di bagasi penumpang, nggak gitu ya. Jadi kalian akan ditempatkan di seluruh instansi pemerintah, pusat dan daerah itu di bagian keuangan. Dan banyak di bagian perpajakan, kan dianggap dari STAN masa nggak tahu pajak gitu ya. Nah, salah satu fungsi dari bendahara, kan ditempatkan biasa di bagian bendahara ya, adalah itu tadi, memberikan bukti potong nih ke siapa yang dipotong, pegawainya ya. Jadi kalau kalian kerja di ditempatkan di Pemda DKI di bagian keuangan. Jadi pada waktu akhir Desember gitu, kalian bagikan tuh bukti potongnya ke pegawai Pemda DKI. Jadi Pemda DKI bisa lapor tepat waktu ya, di 1 Januari kalau perlu 2 Januari udah bisa lapor ya. Jangan dikasihnya sekarang nih tanggal 31 nih baru bendahara sibuk ngasih bukti potong ke pegawainya. Ya pegawainya lapornya otomatis tanggal 31 gitu ya. Kemudian sistemnya error, nggak bisa lapor. Nah, gitu ya. Sampai nanti jam 2.359 masih error. Nah, lapornya ternyata bisanya tanggal 1, ya sudah terlambat, kena denda. Gitu ya. Jadi, denda pelaporan itu ternyata akibat dari bukti potong yang terlambat diberikan. Nah, ini dia, ini masukan dari instansi ya, bahwa yang umum adalah bendahara memberikan bukti potongnya terlambat. Ya, padahal bisa diberikan pada waktu awal. Jadi ya, jadi teman-teman saya pesankan kalau nanti bekerja di manapun dan dikasih tugas terkait dengan pajak, tolong disegerakan memberikan bukti potongnya ya. Karena nggak ada sanksinya, nah itu tadi, orang Indonesia kalau nggak ada sanksi itu biasanya nggak dilakukan ya. Nggak ada sanksi nih bendahara untuk memberikan bukti potong tepat waktu. Ya udah, nanti aja. Tarsok kalau ditanyain oleh pegawai yang lain baru dikasih. Gitu ya. Oke, nanti tolong diingat-ingat. Nah, berikutnya adalah perhitungan. Nanti di materi berikutnya, kita akan lihat bagaimana pertama, dia menjadi subjek, ya kan? Kemudian memperoleh objek, berarti dia menjadi wajib pajak. Waktu pajak berarti harus lapor, ya kan? Lapor SPT tahunan, kemudian lapor yang final, ya. Kemudian lapor yang bukan objek, ya. Lapornya di mana? Di dalam SPT. Alurnya gini ya. Jadi kalau kayak kalian belum punya objek, bisa nggak lapor SPT? Nggak bisa, ya. Jadi harus ada objeknya, yang dilaporin apa. Ya. Nah sekarang gimana kalau misalnya dia pernah, kayak sekarang ini kan pandemi banyak yang terkena dampak ya. Dulu punya penghasilan, sekarang sudah diberhentikan. Ya. Sudah tidak ada objeknya. Apakah dia harus lapor SPT? Nah, itu ya. Ini nanti yang jadi pertanyaan. Karena di SPT itu adalah fungsi untuk melaporkan objek penghasilan di sini.
Nah, sekarang kalau kayak sekarang pandemi, udah berhenti, nggak kerja, atau buka toko, tokonya udah tutup, ini gimana? Apakah harus lapor atau tidak? Nanti kita lihat kewajiban dari wajib pajak. Ya. Nah, untuk perhitungan pajak, ini dimulai dari ada penghasilan, kemudian dikurangi nanti ada perhitungan zakat, kompensasi kerugian kalau ada, kemudian penghasilan tidak kena pajak. Ketemu penghasilan kena pajak, tadi penghasilan tidak kena pajak ya. Ketemu penghasilan kena pajak, kemudian kita kalikan tarif pajak. Nah, tarif pajak untuk orang pribadi itu dari 5% sampai 30%. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak tadi, misalnya pasal 21, pasal 23, ya kan. Ketemulah dia kurang atau lebih bayar, atau nihil. Kalau misalnya ada kurang bayar, berarti diangsur. Kalau yang lebih bayar maupun yang nihil tidak perlu ada angsuran atau nol. Ini adalah alurnya. Nah, untuk wajib pajak yang sudah tidak ada objeknya, itu kewajibannya tetap lapor SPT, tapi bisa di namanya non-efektif. Statusnya dirubah. Jadi tetap dia wajib pajak, tapi non-efektif. Kenapa non-efektif? Karena objeknya udah nggak ada, nggak punya penghasilan. Kalau sudah berubah menjadi non-efektif, baru dia tidak perlu lapor. Gitu ya. Ini banyak yang nanya nih. Ini saya udah nggak punya penghasilan lagi, tapi NPP-nya masih ada, lapor SPT nggak? Lapor dulu, lapor nihil kan berarti objeknya nggak ada, terus minta non-efektif, supaya tidak lapor SPT. Tapi NPP-nya masih ada, nomornya masih ada. Nanti kalau sudah nggak pandemi, bisa usaha, dapat penghasilan, baru lapor lagi. Ya, non-efektifnya dirubah dulu menjadi efektif. Ya, baru lapor SPT. Ini ya. Jadi sekarang kita akan fokus ke subjeknya dulu nih. Baru nanti kita ke objek, nanti baru ke SPT tahunan di menjelang UTS. Ini ya. Alurnya sih seperti ini. Sekarang kita masuk ke definisi subjek. Jadi kan tadi orang ya. Jadi orang itu bisa jadi fisik, orang pribadi. Untuk subjek ya, bisa jadi bentuknya adalah badan, termasuk bentuk usaha tetap. Jadi kalau bentuk usaha tetap ini bisa orang, bisa badan, ya. Orang pribadi atau badan, tapi dia orang luar negeri. Kemudian dia tinggal di Indonesia. Ya, misalnya untuk orang pribadi biasanya ini perwakilan dari perusahaan luar negeri ya, untuk memberikan jasa di Indonesia. Atau badan di luar negeri, dia punya BUT itu banyak ya, ada kantor perwakilan, ada bengkel, ada apa yang dilakukan di Indonesia, dapat penghasilan Indonesia. Itu namanya BUT ya, nanti kita bahas di next chapter. Nah, kemudian di sini pihak yang menjadi sasaran, yaitu namanya subjek pajak ya. Kita lanjut di sini, subjek pajak di dalam pasal 2 ya, di Undang-Undang Nomor 11 di Cipta Kerja, ini sama ya dengan di Undang-Undang PPH, itu terdiri dari orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian badan, dan bentuk usaha tetap. Ya. Bentuk usaha tetap ini dipersamakan dengan badan. Ya. Walaupun yang dijadikan BUT ini ada orang pribadi, ada badan. Ya. Orang luar negeri maupun badan luar negeri. Ya. Tapi perlakuan pajaknya itu dipersamakan dengan subjek pajak badan. Ya. Apa bedanya? Nanti kita lihat berikutnya ya. Kita lanjut. Jadi ada 4 ya subjek pajak. Ada orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap. Sekarang kita masuk ke definisi orang pribadi. Kalau orang berarti memang di aturan pajak nggak ada ya kriteria orang tuh kayak apa gitu ya. Tapi secara umum itu ya seperti ini, ada darah, daging, dan seterusnya. Ada faktornya ya. Ada usia segala macam. Nah ini ada teorinya. Pokoknya intinya adalah orang pribadi. Kemudian prinsip perpajakan yang menentukan dia subjek. Nah ini dia. Ini penting nih. Jadi dalam teori perpajakan,
Ini beberapa dijadikan riset ya, yaitu penentuan mengenai prinsip perpajakan terkait dengan subjek. Kenapa orang dikenakan pajak? Itu kenapa? Karena memenuhi asas. Nah, antara lain misalnya ada asas namanya asas domisili. Kenapa kamu dikenakan pajak? Kamu kan orang asing. Kenapa dikenakan pajak di Indonesia? Pas dilihat karena dia memenuhi asas domisili. Kenapa? Karena dia tinggal atau menetap. Nah, ini kalau nanti kalian ditempatkan di kantor pajak, yang ribet ini nih. Menentukan bahwa dia subjek pajak atau bukan. Walaupun kelihatan gampang ya, tapi prakteknya agak sulit. Karena yang namanya berdiam atau tinggal berarti dia ada ketentuan tertentu gitu ya. Apakah kalau orang Singapura yang ke Batam itu bisa 1 hari selesai ya, datang pagi, sore balik lagi gitu ya. Atau bertempat tinggal. Ini kriteria tempat tinggal gimana? Nah, ini agak detail aturannya. Kenapa? Karena banyak yang menyalahgunakan. Ya. Jadi dia dikenakan pajak di Indonesia karena tinggal atau berdiam di Indonesia. Ini namanya asas utama ya, asas domisili. Yang kedua bisa dilihat dari asas sumber. Asas sumber berarti ada aliran uang di situ ya, atau kemampuan ekonomis dari luar wilayah Indonesia ke Indonesia. Gitu ya. Nah, ini dijadikan dasar kalau di PPN sekarang ya, PMCE ya, untuk pengenaan atas transaksi digital. Kenapa dikenakan pajaknya di Indonesia? Sementara ini kan Netflix ya misalnya. Netflix itu servernya itu ada di luar negeri. Yang menikmati itu orang Indonesia, ya, servis, bayar, ya kan? Jadi Netflix itu nggak pernah di Indonesia, servernya ada di luar negeri. Jadi domisilinya nggak terpenuhi dia. Tapi yang memenuhi apa? Ternyata sumbernya ada penghasilan dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Berarti masuk dalam asas sumber. Gitu ya. Maka dikenakan pajak di Indonesia. Gitu ya. Jadi asas-asas inilah yang menentukan kenapa dia harus bayar pajak di Indonesia. Kemudian ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan berarti melihat warga negaranya. Dia WNI di Indonesia, dapat penghasilan Indonesia, dikenakan pajak di Indonesia. WNI kerja di luar negeri, dapat penghasilan dari luar negeri, dikenakan pajak di, kalau pakai asas kebangsaan, dikenakan pajak di mana? Di luar negeri atau di Indonesia? Di Indonesia. Iya, di Indonesia dia. Kalau pakai asas kebangsaan. Karena dilihat statusnya. Gitu ya. Indonesia tidak pakai ini. Gitu ya. Jadi asas pengenaan pajak itu seperti ini. Nah, nanti di aturan di Ciptaker itu justru agak lebih rumit ya. Karena berjenjang dia. Domisili dulu, sumber, ya, kemudian kebangsaan. Nanti kita bahas ya. Jadi kelihatannya sepele, tapi prakteknya ini agak sulit gitu ya. Menentukan tadi lamanya tinggal ya, kemudian memperoleh penghasilan dari mana, penghasilannya jenisnya apa saja. Nah, itu bisa membedakan dia subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Versus kenapa sih harus dibedakan? Karena perlakuannya beda. Ya. Tarifnya juga beda. Itu masalahnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau masih bingung, kita lihat di prinsip penentuan perpajakan tadi. Jadi berdasarkan tadi status dari wajib pajak tersebut, ya. Kalau dia memilih OP atau badan sebagai subjek pajak, berarti dia statusnya adalah residen, tinggalnya, atau domisili, atau kedudukan, ya, atau berdasarkan kebangsaan. Nah, kalau badan gampang dilihat aktenya, dia didirikan di mana, gitu ya. Jadi jelas. Kalau orang pribadi kadang-kadang status kebangsaannya bisa double gitu ya. Tinggalnya juga bisa bolak-balik, rumah juga punya banyak gitu ya.
Jadi itu yang menentukannya agak perlu penelitian lebih lanjut ya untuk status pengenaan pajak. Kemudian kalau sumber sebenarnya relatif lebih mudah karena tinggal dilihat dia berasal dari mana penghasilannya ya. Kemudian kalau prinsip BUT di sini dikenakan kalau orang pribadi atau badan yang dari luar negeri itu dia menjalankan kegiatan di Indonesia ya. Dia bukan residen di negara tersebut ya. Jadi dari badan Singapura ya, didirikan di Singapura tapi dia memperoleh penghasilan di Indonesia. Tapi dia tidak mau menjadi badan di Indonesia. Bukan residen di Indonesia. Maka penghasilannya itu dikenakan di Indonesia dengan prinsip BUT ya. Nanti kita bahas di badan ya. Kita sekarang fokus di orang pribadi. Itu ya, jadi ada yang pengenaan pajaknya dari sisi statusnya, ada yang dari sumber penghasilan, ada yang dari prinsip BUT. Ini kita lewati aja yang prinsip BUT ya. Nah, sekarang kita masuk penentuan tadi, subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini kenapa dibedakan? Karena tadi aturan pajaknya mengharuskan dia dibedakan. Kenapa pajaknya juga beda? Dia dikenakan sebagai subjek pajak dalam negeri kalau dia merupakan warga negara Indonesia dan maupun warga negara asing yang pertama dia bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua dia tinggal di Indonesia itu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 12 bulan itu bukan dari 1 Januari ya. Jadi dia datangnya 1 Maret. Ya, berarti 12 bulannya dari 1 Maret. Nah, nanti kalau kalian di kantor pajak, cara ngeceknya ya tinggal lihat paspornya gitu ya. Kapan dia harus tinggal di Indonesia. Atau kalau ada visa, kita segala macam kelihatan tuh. Dia masa berlaku untuk tinggal di Indonesia kapan. Ya. Kenapa? Karena kita concern dengan jumlah harinya. Gitu ya. Kemudian juga bisa dilihat dari keinginan atau niat untuk tinggal di Indonesia. Kalau dia punya niat, pas datang tanggal 1, ya sudah jadi subjek pajak dalam negeri. Ya. Bisa dibuktikan punya keluarga di sini, menikah, punya rumah di sana dijual dan seterusnya. Nah, itu nanti lihat kriterianya. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang menyebabkan siapapun itu dikenakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Kalau badan itu gampang karena dilihat dari statusnya, dia didirikan atau bertempat tinggal di mana. Kalau di Indonesia berarti dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya. Warisan juga sama, yang ikuti dengan yang menggantikan. Nah, kemudian siapa yang menjadi subjek pajak luar negeri? Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau dia WNA yang berindonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Kayak turis dia datang tanggal 1 Maret, kemudian tanggal 1 April dia udah kembali lagi. Ya, berarti hanya 30 hari. Berarti dia adalah subjek pajak luar negeri. Kemudian warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, ini yang baru nih. Di Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang yang lama belum ada. Yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Serta memenuhi persyaratan yaitu tempat tinggal, pusat kegiatan, kebiasaan, status subjek pajak, atau persyaratan tertentu lainnya itu memenuhi syarat. Ya. Misalnya dia sudah menjadi residen perpajakan di negara lain. Ya. Jadi nanti hati-hati ya antara status kewarganegaraan ada yang chat. Iya. Satu lagi nih yang paling penting juga.
Ini kehadiran kalian di Zoom itu boleh on off ya, nggak perlu izin ya. Kalau ada keperluan ke toilet segala macam silakan aja ya. Jadi tidak perlu izin by formal di chat. Chatroom nih untuk kalau kalian terbatas aksesnya, mau matikan video atau ingin bertanya, mau tanyanya lewat chat boleh. Atau minta dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tertentu silakan ya. Karena kalau ada chat saya langsung berhenti. Baca dulu maksudnya. Oke, lanjut. Jadi dibedakan antara status keluarga negara dengan status perpajakan ya. Jadi bisa jadi status keluarga negaranya dia tetap asing, tapi status pajaknya sudah menjadi dalam negeri. Nah, itu banyak terjadi ya. Jadi yang dilihat di sini adalah dia status perpajakannya. Ya. Tidak melihat status keluarga negaraannya. Oke, kemudian untuk badan berarti tidak didirikan atau bertempat di Indonesia. Kemudian yang memperoleh penghasilan melalui bentuk usaha tetap atau yang dapat menerima dari penghasilan di Indonesia yang tidak menjalankan bentuk usaha tetap. Ya. Jadi kalau dari orang luar negeri atau badan luar negeri, dia bisa memperoleh penghasilan dari Indonesia bisa langsung ya kayak tadi Netflix dia dapat penghasilan langsung dari Indonesia, gitu ya. Berarti tidak melalui bentuk usaha tetapnya. Tapi kalau dia badan luar negeri itu punya perwakilan di Indonesia, kantor perwakilan, maka penghasilan dari Indonesia tersebut itu diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, di BUT namanya. Gitu ya. Jadi BUT dari badan di luar negeri. Gitu ya. Jadi BUT pasti orang pribadi atau badan orang luar negeri, gitu ya. Tapi usaha atau meraup penghasilan dari Indonesia. Itu ya, nanti kita bahas di konsep badan nanti. Oke, lanjut. Jadi intinya adalah kalau subjek pajak luar negeri itu bisa jadi WNI atau WNA, tergantung dia tinggalnya, gitu ya. Kapan di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah prinsip penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Ya. Jadi di konsep di Undang-Undang PPH dan yang sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu pertama lihat di domisilinya, ya. Kapan dia. Jadi bisa berubah dari dia dalam negeri menjadi luar negeri. Kalau dia tidak berdomisili, tinggal dilihat. Kalau dia subjek pajak luar negeri, ya tadi dilihat apakah dia memenuhi syarat untuk BUT, untuk usaha tetap, gitu ya, atau tanpa melalui BUT. Gitu ya. Jadi orang pribadi luar negeri dia bisa memperoleh penghasilan dari Indonesia, bayar penghasilan ke luar negeri, bisa langsung tanpa melalui BUT, bisa jadi melalui BUT. Jadi orang ini dianggap sebagai BUT. Nah, ini konsep BUT nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Tapi intinya seperti itu. Ya. Bisa langsung seperti ini. Yang merah langsung ya. Bisa melalui BUT yang hitam. Itu maksudnya. Oke, bentar ini azan saya hentikan sebentar ya sampai azannya selesai. Kalau ada yang mau nanya boleh di chat room ya.
Oke, kita lanjut. Perhitungan 100, saya baca dulu ya. WNA menjadi WPDN, apakah berarti memiliki NPWP dan motif perpajakannya? Oke, Mas Rudin langsung jawab ya. Jadi WNA apabila berubah menjadi SPDN berarti dia harus punya NPWP. Jadi kayak di tempat saya kemarin banyak tuh NPWP atas nama Mr. Cheng ya atau Mr. Jos gitu ya. Jadi dia WNA tapi karena dia statusnya adalah subjek pajak dalam negeri, dia harus punya NPWP. Kemudian kegiatan ya, karena melalui daring jadi tidak perlu datang. Nah tadi kalau asas physical presence yang namanya kalau di aturan perpajakan internasional, dia memang ada kondisi hadir. Jadi dia harus hadir dulu untuk menentukan time test namanya. Jadi lamanya tinggal itu namanya time test. Kapan dia hadir, itulah dihitung. Jadi argonya jalan, 183 harinya berlaku atau tidak. Kemudian setelah dia datang atau hadir, kemudian ada namanya penghasilan. Berarti kalau dia datang memenuhi syarat, kemudian ada penghasilan, berarti dia menjadi subjek pajak. Nah, tinggal lamanya kapan nih? Kalau dia datangnya stay di Indonesia lebih dari 183 hari dan dapat penghasilan, berarti dia subjek pajak dalam negeri. Kalau dia nggak datang-datang nih karena online, dia ngadain seminar, pesertanya orang Indonesia, dibayar kan jadi narasumber. Berarti dia tidak tinggal di Indonesia, tapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berarti apa tuh? Subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Berarti dia adalah subjek pajak luar negeri karena stay-nya itu tinggalnya tidak di Indonesia. Iya, jadi hitungan 183 harinya tidak memenuhi. Tetapi dia ada objeknya, ya, ada honornya, ya, dapat honor. Makanya kalau misalnya kayak Stani ngundang narasumber dari luar webinar gitu kan, webinarnya misalnya Jasbus, ya. Maka waktu kita bayar honornya kita potong sebagai subjek pajak luar negeri. Dipotong pasal berapa? Siapa ingat? 26. Iya, betul. Kalau dia Mr. Jones-nya ternyata dia datang nih ke Indonesia, tinggal di Hotel Hilton Jakarta, tinggal udah 200 hari, ngadain seminar, dipotongnya pakai pasal berapa? Ayo. Mr. Jones itu ternyata udah tinggal di Indonesia 200 hari. Kemudian ngadain seminar dan dapat honor. Dipotong pasal berapa? Ya, kurang jelas. Cuman kayaknya pasal 21 kalau nggak saya dengar ya. Ya, Rudi, betul. Jadi pasal 21. Jadi cara menentukannya itu. Jadi pertama time test dulu. Dia datangnya kapan? Berapa lama? Ya. Kemudian dapat penghasilan atau tidak. Nah, kalau duanya memenuhi, maka baru kita treatment dia sebagai subjek pajak dalam negeri atau luar negeri dan dipotong pasal berapa. Gitu ya, Mas Rudi. Sekarang kita ke Safira. Oke, kalau BUT memang belum masuk ya. Jadi ya, nah ini dia. Jadi kalau dia sebagai subjek pajak luar negeri, ya tadi si Netflix dia kantornya di luar negeri, servernya di luar negeri, dapat penghasilan dari Indonesia, maka dia subjek pajak luar negeri. Dia penghasilan dari Indonesia. Kalau dia mendirikan kantor perwakilan gimana? Jadi kalau kantor perwakilan di konsep BUT itu sepanjang dia hanya sebatas kantor perwakilan, kantor representatif, atau ada orang, bisa ya, orang dia sebagai agen, mewakili Netflix gitu ya, ngurusin segala macam, bisa nggak? Bisa. Atau kalau sekarang malah
hanya server saja juga bisa gitu ya. Jadi bentuk kehadiran di Indonesia itu tidak harus berupa fisik kantor gitu ya. Jadi bisa macam-macam. Bisa bengkel, bisa kantor perwakilan, bisa orang, bisa server. Nah, itu namanya BUT gitu ya. Jadi kalau dia sudah ada seperti itu, maka dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Kalau dia udah ada perwakilannya di Indonesia, ya kan, sudah ada orang di Indonesia, sudah ada servernya di Indonesia, maka dia sebagai BUT atau sebagai subjek pajak dalam negeri. Nanti beda lagi perlakuannya kalau Netflix itu ternyata buka kantor di Indonesia. Jadi Netflix Indonesia gitu ya, PT Netflix Indonesia. Nah, berarti itu adalah murni subjek pajak badan dalam negeri. Nah, tadi kan beda ya, antara badan dengan BUT bedanya di situ. Ya. Kalau badan berarti udah jelas tuh, ada aktenya. Dengan ini berdiri perusahaan namanya PT Netflix Indonesia gitu ya. Berarti itu badan. Tapi kalau bentuknya BUT, biasanya hanya kantor perwakilan Netflix ya. Atau orang, misalnya Mr. X, perwakilan Netflix Indonesia. Nah, itu namanya BUT itu. Kenapa? Karena mewakili subjek pajak luar negeri. Perlakuannya gimana? Perlakuannya adalah sebagai badan dalam negeri. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, bentuk. Saja Pipin nanya mengenai perhitungan 183 hari. Kalau kurang dari 1 hari, nah ini dia. Jadi hitungannya memang ini nih. Hitungannya 1 harinya itu bukan benar-benar 24 jam ya. Jadi kalau sekarang kayak tadi saya contohkan, kalau di Batam kan sering tuh ya, datang pagi, pulang sore gitu ya. Maka itu udah dihitung 1 hari, walaupun di Indonesianya cuma 1 jam gitu ya. Karena agak ribet kalau menghitungnya benar-benar hitungan waktu ya. Jadi kalau di kantor kita kalau ngecek dia beradanya di Indonesia kapan ya tinggal lihat stamp-nya di paspor ya. Nah ini datang di Indonesia 1 Maret, keluar dari Indonesia 1 Agustus, nah kelihatan tuh time testnya ya. Jadi tidak dari bentuk jam tapi waktu. Tidak dalam bentuk jam tapi dari hari. Gitu ya. Oke, berikutnya mengenai pajak yang ditarik oleh pihak Amerika untuk YouTuber. YouTuber Indonesia ini subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negerinya bagi siapa ya? Jadi dia kan dapat penghasilan tuh dari luar negeri. Coba kalian perhatian ya. Jadi YouTuber Indonesia, dia dapat penghasilannya dari Indonesia atau dari luar negeri? Ya luar negeri, Pak. Ya, yang bayar itu YouTuber luar negeri. YouTube luar negeri, ya. Artinya dia memperoleh penghasilan dari luar negeri. Gitu ya. Jadi penghasilan luar negeri itulah nanti dilaporkan di SPT kita. Beda dengan tadi ya. Kalau yang tadi itu adalah sumber penghasilannya dari dalam negeri. Kalau ini sumber penghasilannya ada dari luar negeri. Nah, lagi ke tadi. Kalau dia tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, maka dia subjek pajak dalam negeri. Cuman penghasilannya bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Gitu ya. Jadi bukan dilihat dari sumber penghasilannya, tapi dilihat dari domisilinya, dari ketentuan formal dia sebagai subjek pajak. Karena dia tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, berarti di subjek pajak dalam negeri. Pak, izin konfirmasi Pak terkait ya. Tadi saya nanya tadi ini jadi konfirmasi berarti kan kan YouTube tersebut orang Indonesia tapi ada apa kayak pajak yang dipotong oleh pemerintah US. Berarti itu dipotong dulu terus misalkan udah dipotong itu nanti kita dipotong lagi dipotong lagi di Indonesia gitu Pak atau gimana Pak? Nah, kalian kemarin udah belajar pasal 24 kan ya? Nah, nanti di SPT ini, di pertemuan kita sampai dengan UTS, nanti kalian hitung tuh. Terakhir di SPT, itu namanya ada penghasilan dari luar negeri. Ya, tadi dari Amerika, YouTuber dapat transfer 10 juta. Ya, kemudian dipotong oleh pihak YouTuber 1 juta.
Berarti kita terima berapa? 9 juta. Maka kita laporkan tuh semuanya. Kita dapat penghasilan dari Amerika 10 juta dan sudah dipotong di luar negeri 1 juta. Kita hitung lagi pajaknya di Indonesia berapa. Oh, kalau dia misalnya nih, ini misalnya, tarifnya dia ternyata sampai 30%. Berarti dari 10 juta itu, kalau kita kalikan tarif 30%, harusnya pajaknya berapa? 3 juta. Yang sudah dipotong di luar negeri berapa? Juta. 1 juta. Berarti dia harus bayar berapa? 4 juta, Pak. Saya ulang. 2 juta, Pak. Nah, jadi kita tinggal bayar sisanya 2 juta. Itu namanya konsep kredit pajak. Nah, kredit pajak itu bisa tadi dari luar negeri, bisa dari dalam negeri. Itu sama perlakuannya. Baik, terima kasih, Pak. Begitu, Mas Diva. Ya, nanti kalian hitung-hitungan tuh di akhir menjelang UTS. Harus benar ya, karena dari awal kita sudah pada nanya nih. Oke, berikutnya perpajakan bagi mahasiswa yang memiliki NPWP. Misalnya menang event, mengharuskan buat NPWP, dan setelahnya nggak punya penghasilan. Apakah periode berikutnya harus lapor SPT, namun statusnya non-efektif atau bagaimana? Oke. Tadi wajib pajak itu punya kewajiban lapor SPT. Itu inti di dalam aturan KUP. Nah, sementara lapor SPT itu ada objeknya. Nah, bagaimana kalau yang sudah tidak ada objeknya, maka dia tetap harus lapor sepanjang statusnya masih efektif. Dia bisa tidak lapor kalau statusnya berubah menjadi non-efektif. Jadi perubahan status dari efektif menjadi non-efektif itu melalui permohonan. Artinya kalau kita tidak melakukan permohonan, maka kita tetap harus lapor SPT. Gitu ya, walaupun kita nggak ada penghasilan. Karena itu tadi, karena sifatnya pajak kan self-assessment ya. Jadi kantor pajak kan nggak tahu nih, kita punya penghasilan atau enggak. Gitu ya. Ternyata kita nggak lapor. Pas ditanya sama kantor pajak, pas diterbitkan denda, kita protes. Duh, saya nggak punya penghasilan kalau lapor pajak. Nah, masalahnya karena kantor pajak nggak tahu tuh, kita punya penghasilan atau enggak. Karena itu kita harus lapor, walaupun nihil. Nah, bagaimana kalau supaya kita punya NPWP, tapi nggak ada penghasilan dan nggak mau lapor? Ya, berarti kita ngajukan ke kantor pajak untuk dirubah menjadi non-efektif. Nah, kalau sudah berubah menjadi non-efektif, berarti kita nggak perlu lapor lagi. Tapi NPWP-nya tetap aktif, ya tetap ada maksudnya, boleh dipakai. Kalau misalnya kita apply kerjaan lain, ya tinggal kita sodorin, ini NPWP-nya. Statusnya masih ada di sistem kita, sistem pajak gitu ya. Tapi kewajiban lapornya belum ada. Sampai berubah statusnya menjadi efektif. Gitu ya, jadi perlakuan efektif dan non-efektif ini berlaku sesuai dengan permohonan ya. Tapi kalau kewajiban SPT itu melekat di NPWP. Ya, jadi kalau belum mengajukan permohonan ya berarti harus lapor walaupun tidak punya penghasilan. Sampai kapan? Ya, sampai NPWP-nya berlaku ya. Karena berlaku seumur hidup berarti seumur hidup harus lapor walaupun tidak punya penghasilan misalnya. Oke. Contoh subjek pajak orang pribadi luar negeri yang non BUT. Jadi kalau non BUT kayak tadi tuh, Mr. Jos yang ngasih webinar di Indonesia. Mr. Jos kan subjek pajak luar negeri, ya kan? Dapat penghasilan di Indonesia. Mr. Jos kan tidak ada physical presence atau hadir di Indonesia, maka perlakuannya adalah dia diperlakukan sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri yang memperoleh penghasilan tidak dari menjalankan usaha melalui BUT. Gitu. Kurniawan sudah jelas ya. Tadi Mr. Jos yang kasih webinar tapi nggak pernah datang di Indonesia. Nah, itu contohnya. Kemudian bukti potong yang belum diberikan atau ada masalah terkait dengan bukti potong sampai akhir Maret, apakah kompensasinya wajib pajak bersangkutan? Nah, ini dia. Ini dilema. Ini banyak nih pegawai yang belum dapat bukti potong tapi sudah habis waktu lapornya ya. Nah, jadi kewajiban tetap melekat di orang tersebut. Ya, jadi dia tetap harus lapor. Kalau bukti potongnya nggak ada, gimana lapornya? Ya, berarti sudah dengan data yang
kewajibannya bukti potong harus dilampirkan. Kalau tidak ada ya berarti 0. Gitu. Jadi untuk sementara sampai bukti potongnya itu dapat, dia tidak melaporkan bukti potongnya, tapi tetap lapor. Jadi biasanya itu ya. Biasanya pegawai itu lapor nihil. Sekarang. Ya, sehingga dia tidak kena denda. Gitu ya. Kemudian 1 bulan berikutnya baru datang tuh bukti potong dari bendahara atau dari pihak pemotong. Tinggal kita lakukan apa? SPT-nya? Kita betulkan. Gitu ya. Kita masukkan bukti potong. Boleh nggak? Boleh. Kita boleh melakukan pembetulan berkali-kali, kapanpun. Nggak ada batasnya. Nah, sampai cut off-nya ya kalau diperiksa. Ya kalau udah diperiksa baru kita nggak boleh betulin lagi. Gitu ya. Jadi supaya nggak kena denda, biasanya kita lapor dulu tuh, nihil. Kenapa nihil? Karena bukti potongnya nggak ada. Ya, kita nggak mungkin tulis nomornya kan, karena bukti potongnya belum dapat. Ya, jadi kompensasinya kalau tetap dia menunggu bukti potong dan lewat waktu, maka kena sanksi denda. Tapi kalau dia ingin tidak kena denda, biasanya lapor nihil dulu. Nanti pada waktu bukti potongnya dapat, dia betulin. Biasanya sih gitu. Oke, berikutnya untuk WNA memiliki niat tinggal di apakah wajib pada saat itu juga datang Indonesia atau legalitas. Nah tadi, status wajib pajak itu tidak inline dengan status kewarganegaraan ya. Jadi bisa jadi waktu dia datang di Indonesia, WNA, dan sudah niat untuk tinggal di Indonesia, dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Walaupun statusnya dia masih WNA. Ya, jadi tidak harus berubah dulu baru menjadi WPDN, enggak. Karena banyak WNA itu sudah menjadi WPDN, ya. Enggak pernah menjadi WNI. Oke, berturut-turut atau tidak, nanti kita bahas di belakang ya. Itu tidak harus berturut-turut. Nah, jadi bisa jadi sekarang datang, besok pulang. Lusa datang, langsung pulang. Minggu depannya datang lagi. Pokoknya dihitung tuh selama 12 bulan sejak dia datang, apakah sudah memenuhi atau tidak. Berikutnya dari Calvin. Mahasiswa yang belum berpenghasilan ingin membuat NPWP, bisakah langsung non-efektif pada saat NPWP? Oke, jadi kalau sekarang di aturan perpajakan, biasanya pada waktu apply NPWP ditanya tuh, kerjanya apa? Gitu ya. Ini secara informal ya. Kemudian ditanya surat status pekerjaan, biasanya surat sebagai pegawai, keterangan gaji atau bukan, gitu ya. Kenapa? Karena waktu kita daftar, status NPWP itu orang pribadinya orang pribadi sebagai apa? Karena ada orang pribadi sebagai pegawai, ada orang pribadi sebagai pekerjaan bebas. Kalau dia sebagai pegawai, berarti harus dilampirkan surat dari pemberi kerja. Misalnya kalian bekerja di kantor Pemda, berarti minta surat dari Pemda menerangkan bahwa kalian sebagai pegawai di sana, sehingga kantor pajak akan assign kalian sebagai orang pribadi sebagai pegawai. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya surat, berarti kalian dianggap sebagai pekerjaan bebas tuh. Kayak buka toko gitu ya, toko online. Maka statusnya sebagai wajib pajak pekerja bebas. Nah, jadi kalau kalian mahasiswa mau buat NPWP, pasti ditanya tuh sama kantor pajak. Ini NPWP-nya buat apa? Kalau buat saya mau buka toko, nah berarti kalian akan di-assign sebagai wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas. Padahal nanti kalian pas lulus penempatan di Pemda. Nah, berubah lagi statusnya. Berarti kalian harus update tuh di kantor pajak. Waktu kemarin saya daftar, belum ada surat dari Pemda nih, sekarang sudah ada. Nah, harus dirubah tuh statusnya dari pegawai pekerjaan bebas menjadi pegawai karyawan. Itu ya, itu bedanya. Biasanya kalau belum punya penghasilan sih nggak boleh lapor dulu ya. Tapi kalau udah terlanjur lapor buat NPWP. Tapi kalau misalnya mendesak biasanya dikasih, tapi itu tadi kalau kalian tidak punya penghasilan bisa ngajukan NE. Itu secara formal bisa dilakukan ya. Oke, Rizka tanya mengenai ada subjek pajak memiliki pekerjaan sehingga memungkinkan keluar, masuk, dan menetap di luar negeri. Sehingga status subjek pajaknya berubah-ubah. Apakah ketentuan
selang waktu menyesuaikan. Iya, jadi ini bukan berarti dia sebulan subjek pajak dalam negeri, sebulan luar negeri, terus balik lagi pajak dalam negeri gitu ya. Karena itu tadi hitungannya adalah tahun pajak ya. Tahun pajak tadi berapa? 12 bulan gitu ya. Jadi SPT kan hitungannya 12 bulan 1 tahun pajak. Nah, itu dilihat lamaan di mana? Di dalam negeri atau luar negeri. Itu. Jadi dalam satu tahun pajak itu memang harus satu statusnya. Kalau tahun depannya bisa berubah nggak? Bisa, gitu ya. Jadi kalau sudah beda tahun pajak itu statusnya bisa berubah. Tapi kalau dalam 1 tahun pajak itu tidak bisa berubah karena kita hitungannya adalah dalam 1 tahun pajak. Itu ya, itu untuk chat terakhir. Sekarang saya lanjutkan. Subjek pajak dalam negeri. Tadi lihat adalah domisili, kemudian bisa jadi kondisinya adalah dia bukan subjek pajak di Indonesia. Ya, penentuannya adalah bisa bukan subjek pajak, ya kan? Bisa subjek pajak luar negeri non BUT, bisa subjek pajak luar negeri BUT, bisa subjek pajak dalam negeri. Ya. Yang mana? Kita cek dulu. Jadi dalam negeri dia time testnya adalah tempat tinggal ya. Kapan maksimal. Kemudian niat ya. Keberadaannya tidak harus berturut-turut. Nah, ini deh. Tadi ada pertanyaan kan. Harus urut nggak? Dari tanggal 1 sampai tanggal 183. Ya, enggak. Bisa beda-beda. 1 tanggal 2. Terus pulang. Balik lagi tanggal 6 sampai tanggal 8 gitu ya. Bisa on off. Nanti ada tabelnya. Kemudian kriteria tempat tinggal PNA. Tadi kan ada time testnya adalah tinggal ya. Tinggal berarti dia bermukim. Dimiliki atau disewa gitu ya. Atau memiliki pusat kegiatan utama. Urusan pribadi, terkait urusan pribadi, sosial, ekonomi. Ini di PMK terkait Undang-Undang Cipta Kerja ya, di PMK 18. Ini rinciannya banyak banget ya. Bisa dibaca. Atau melakukan kebiasaan sehari-hari, ada hobi. Ya. Oke, berikutnya adalah nah, ini dia time testnya ya. Keberadaannya bisa on off nih. Bisa dilihat di sini. Ya. Tinggal di Indonesia 5 hari akumulasi. Ini jadi yang dilihat adalah akumulasinya. Desember dia tinggal cuma 10 hari. Jadi 15 hari. Januari 3 hari. Itu ya. Jadi dalam jangka waktu tahun tersebut, dalam 12 bulan itu berapa lama dia tinggal. Oke, lanjut di sini. Subjek pajak dianggap punya niat. Kalau dia orang pribadi yang luar negeri, kan banyak tuh ya, WNA. Maka statusnya adalah di sini. Mempunyai dokumen kitab ya, kitas atau itas, atau ada kontrak ya yang menyebutkan dia lama tinggalnya adalah 183 hari. Lebih dari 183 hari ya. Atau dokumen lain. Sewa kontrak lebih dari 183 hari ya. Jadi kalau dia datang WNA datang kontrak selama 1 tahun. 1 tahun berapa? 365 hari. Berarti dia sudah menjadi PPDN. Itu ya. Ini diatur di PMK 18. Mana tadi? Niat, udah niat tinggal di Indonesia. Kemudian perlakuan khusus untuk PNA sebagai WPDN tadi, yaitu memperoleh penghasilan hanya dari Indonesia kalau dia punya keahlian tertentu. Ya. Kenapa tadi? Karena WPDN itu perlakuannya adalah worldwide income. Nah, supaya tidak worldwide income gimana? Dia harus memenuhi syarat ini nih. Jadi dia hanya dikenakan pajak di Indonesia dari keahlian dia di Indonesia. Kalau dia konsultan di Indonesia, ya kena pajaknya hanya dari konsultan saja. Kalau dia punya rumah di luar negeri disewakan, pajak di Indonesia nggak? Tidak.
kalau dia memenuhi syarat ini ya. Punya keahlian tertentu, kemudian berlaku 4 tahun sejak subjek pajak dalam negeri. Ya, ini ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan di aturan turunannya di PMK 18. Ya. Pengertian penghasilan ini banyak ya, pekerjaan, jasa. Kemudian tidak berlaku bagi WNA yang melakukan pemanfaatan P3B ya, penghindaran pajak berganda. Jadi kalau nanti kalau kalian belajar di pajak internasional ya, itu disebutkan di situ antara Indonesia dengan misalnya Singapura, perlakuan bagi wajib pajaknya apa saja. Misalnya time testnya bukan 183 hari, misalnya di situ disebutkan 90 hari. Berarti yang berlaku adalah menggunakan P3B. Ya. Jadi wajib pajak asing yang tinggal di Indonesia, dia bisa memilih mau pakai aturan yang umum ya di Undang-Undang tahun 83 ini atau menggunakan ketentuan P3B. Ya. P3B nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kayaknya nggak dibahas deh. Oke, kita lanjut ke penentuan subjek pajak luar negeri tadi. Ya. Dia adalah yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, kemudian tidak lebih dari 183 hari, kemudian WNI yang tinggal lebih dari 183 hari di luar negeri. Ya, ini adalah subjek pajak luar negeri. Nah, persyaratan untuk wajib pajak WNI, dia sebagai subjek pajak luar negeri apa? Dia tinggal permanen di sana, kan? Usaha di sana, kemudian menjalankan kebiasaan di sana, kemudian sudah menjadi subjek pajak di sana. Jadi ibaratnya punya NPWP negara lain gitu ya. Kemudian memenuhi persyaratan tertentu. Ya, persyaratan tertentu dia memenuhi seluruh kewajiban perpajakan yang ada di Indonesia dan ini dia memperoleh surat keterangan. Ini yang baru nih di Undang-Undang Cipta Kerja mulai berlaku baru tahun ini ya. Jadi WNI itu mengajukan surat ke kantor pajak supaya ditetapkan sebagai subjek pajak luar negeri. Ini hal baru nih. Ya, betul. Jadi Safira nanya kalau dia narasumbernya datang ke Indonesia cuma berapa hari, apakah perlakuannya sama dengan yang online tadi yang nggak pernah datang? Iya, sama. Ya. Jadi orang luar negeri, dia dapat penghasilan di Indonesia, dengan orang luar negeri yang baru datang, tapi time test-nya kurang dari 183 hari, itu perlakuannya sama. Ya. Yaitu dikenakan sebagai subjek pajak luar negeri, SPDN. Yaitu berlaku tarif pasal 26. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Ini yang baru ya, surat keterangan. Kalau dulu belum ada. Berikutnya adalah status perpajakan WNI sebagai subjek pajak luar negeri. Ya, berarti diperlakukan, dianggap dia meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Berarti dia bisa ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif tadi. Ya, kalau dia punya NPWP, berarti dia NPWP-nya bisa dihapus kalau dia meninggalkan selama-lamanya atau NE tidak aktif. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Belum. Nanti deh, belakangan. Nah, berikutnya adalah warisan. Kenapa tadi warisan menjadi subjek pajak? Karena tadi, kalau orang pribadi, dia kewajiban pajaknya ada kalau dia masih hidup. Sekarang kalau dia orangnya sudah meninggal, sementara dia punya objeknya, misalnya punya rumah yang disewakan, ya kan? Itu pajaknya siapa yang motong? Orangnya kan udah meninggal, berarti subjek pajaknya sudah berakhir. Nah, untuk pajaknya diwakili sebagai warisan. Ya, jadi menggantikan objek pajak orang pribadi tersebut. Ya. Sehingga apa? Supaya tidak putus nih. Jadi jangan sampai pas dia meninggal warisannya belum terbagi, ini objek pajaknya nggak ada yang motong.
tidak ada yang motong. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi tetap harus ada pajaknya. Dan siapa yang motong? Nah, yang motong kita jadikan dia warisan yang belum terbagi. Itu supaya tidak terputus nih objeknya. Kalau ada rumah yang bayar sewa, maka harus dipotong pajak. Ya, yang motong siapa? Warisan. Kenapa? Karena yang punyanya udah meninggal. Gitu ya. Ini ketentuan pajaknya. Kapan saat dimulai? Tadi dimulai adalah saat kalau kewajiban subjeknya ya pada saat dia lahir ya. Ini kewajiban subjeknya ya, bukan wajib pajaknya. Kalau wajib pajaknya berarti ini harus ada objek ya. Tapi kalau subjeknya itu berbeda ya. Jadi subjeknya kapan kita menjadi subjek pajak nih, tapi belum ada objeknya, berarti kita belum menjadi wajib pajak gitu ya. Tapi subjek pajaknya sudah terpenuhi. Ya, pada waktu kita lahir, pada waktu kita berada di Indonesia, untuk yang lebih di Indonesia, kemudian kalau kita punya niat, kalau niat berarti pada waktu datang sudah menjadi subjek pajak. Gitu ya. Kalau warisan pada saat pewarisnya meninggal, ya, selesai atau ditutup pada waktu dibagi. Badan pada waktu dia didirikan. Pada waktu badan didirikan kan belum ada penghasilan tuh, belum jualan. Tapi dia menjadi subjek pajak dalam negeri, ya sudah dimulai. Tapi kewajiban wajib pajaknya belum ada. Kenapa? Karena objeknya belum dapat, belum jualan atau ya, belum ada penghasilan gitu ya. Nah, kalau kayak kalian ini sudah subjek pajak dalam negeri, tapi belum menjadi wajib. Kenapa? Karena belum ada penghasilan. Kemudian kapan untuk subjek pajak luar negeri? Jadi subjek pajak luar negeri untuk yang tidak tinggal di Indonesia atau yang tidak lebih dari 183 hari itu yang menjalankan melalui BUT. Ya, pada saat BUT itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena ada physical presence. Ya. Datang dia, ya, hadir. Pada waktu dia kembali lagi ke luar negeri, berarti saat itulah selesai. Gitu ya. Ini untuk subjek pajak luar negeri. Kemudian untuk subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan BUT, berarti pada waktu dia ada penghasilan, memperoleh penghasilan. Tadi Mr. Josh ngadain seminar, webinar di Indonesia. Ya, berarti pada waktu dibayar kena pajak di sini. Tidak melalui BUT, karena Mr. Josh-nya nggak pernah hadir di Indonesia. Gitu ya. Tidak pernah mewakili. Berakhirnya pada saat kapan? Pada saat dia tidak memperoleh penghasilan lagi. Dipotong pasal 26. Nah, sekarang yang bukan subjek pajak. Yang bukan subjek pajak adalah siapa? Yaitu pejabat yang bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian ada perwakilan timbal balik. Jadi kayak kamu nih, misalnya Mas Kurniawan kerja di Konsulat Jenderal Singapura. Tetap sebagai subjek pajak, ya. Kenapa? Karena dia sebagai WNI. Tapi kalau dia Mr. Cheng di Kedutaan Singapura, berarti dia bukan subjek pajak, karena dia bukan WNI. Dan ini dia wajib akumulasi ya, tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia di luar jabatannya. Jadi dia kalau konsulat, berarti penghasilan dari konsulat. Ya, konsulat. Kalau dia nyambi, misalnya ini banyak nih, perwakilan diplomatik dia nyambi ngajar bahasa asing. Maka dia menjadi apa? Memenuhi syarat nggak sebagai bukan subjek pajak? Memenuhi syarat nggak? Dia ngajar bahasa asing. Enggak, Pak. Iya, berarti dia tidak memenuhi syarat. Ini hati-hati, ini sering kejebak nih ya. Jadi syaratnya akumulasi. Dia bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan lain. Ya, jadi hati-hati. Sama dengan perwakilan organisasi internasional juga sama. Ya. Oke, berikutnya adalah perbedaan. Nah, tadi kenapa sih kita concern dengan WPDN, WPLN? Jadi WPDN dia penghasilannya diterima, nah ini dia yang agak repot ini, diterima dari Indonesia dan luar. Ya.
Sementara kalau wajib pajak luar negeri itu hanya dari Indonesia saja. Ini tadi luar negeri, dalam negeri. Dari Indonesia dapat penghasilan, maka dipotong pasal 26, ya kan? Mr. Cheng ini juga punya penghasilan dari luar negeri, dia punya deposito di luar negeri misalnya. Kena pajak di Indonesia nggak? Kalau dia sebagai WPDN. WPLN, sorry. Kena pajak di Indonesia nggak? Enggak. Ya, Betul. Tidak kena. Sekarang bandingkan dengan yang berikutnya. Sama, Mr. Cheng. Ya. Dia punya penghasilan dari Indonesia, ini Singapura. Dia juga punya penghasilan dari Singapura. Dia sebagai WPDN. Nah, penghasilan dari Singapura dikenakan pajak di Indonesia nggak? Nah, Iya, ini kena. Nol. Ya, kenapa? Karena lapor di SPT. Di SPT disebutkan ada penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan dari luar negeri. Gitu ya. Ini bedanya antara WPDN dan WPLN. Ya, walaupun sama-sama dia Mr. Cheng ya. Ini sama-sama orangnya sama nih. Cuma statusnya beda. Tapi ini hati-hati ya, lihat di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ada yang hanya dikenakan dari penghasilan dari Indonesia saja jika memenuhi syarat. Apa tadi syaratnya? Siapa yang ingat? Ini ada nih Mr. Cheng. Dia memperoleh penghasilan dari Indonesia dan juga memperoleh penghasilan dari luar negeri, tapi yang dikenakan pajak hanya dari penghasilan dari Indonesia saja. Yo, kalau apa? Siapa yang ingat? Ini WPDN nih. Ayo. Yang dari luar negeri ini tidak dikenakan pajak di Indonesia. Dalam hal apa? Siapa yang tahu? Izin jawab, Pak. Ah? Izin jawab, Pak. Iya, silakan. Dalam hal apa? Pokoknya sudah pertanyaan belum. Kenapa? Memiliki keahlian itu. Keahlian. Iya, betul. Keahlian tertentu. Ini hati-hati nih ya. Keahlian tertentu dan masa berlakunya berapa tahun? 4 tahun, Mbak. 4 tahun. Ya, ini hati-hati nih di undang-undang yang baru. Perlakuannya beda ya. 4 tahun, Pak. Ya, sip. Itu ya, ini untuk yang bedakan luar negeri dan dalam negeri. Kemudian yang dalam negeri wajib lapor SPT nih ya. Yang luar negeri nggak ada SPT-nya. Oke, good. Berikutnya bukan contoh, bukan subjek pajak. Ya, ini bisa dilihat ya. Ini untuk perwakilan pejabat. Contohnya. Kemudian timbul dan berakhirnya subjek pajak untuk yang OP. Ini tadi udah dibahas ya. Sama. Kemudian contoh subjek pajak dalam negeri. Sama dia lahir, kemudian dia hadir di Indonesia, kemudian mulai bekerja, ini juga sama, udah kita bahas ya. Kemudian ini contoh juga yang warisan, misal dia meninggal, maka usahanya itu tetap dilaporkan. Nah ini contoh nih, UD. UD ini OP atau badan? Siapa yang tahu? Kalau usaha dagang. Jadi UD ini usaha dagang ini orang pribadi ya, karena bentuknya adalah usaha orang pribadi. Oke, berikutnya adalah subjek pajak luar negeri. Contohnya dia tidak pernah hadir di Indonesia, kemudian membeli saham dan dapat penghasilan dari situ, ada dividen dan seterusnya, dikenakan pasal 26. Ya. Berarti dia subjek pajak luar negeri yang tidak menggunakan DUT. Gitu ya. Kalau dia ada kantor cabang, berarti perlakuannya adalah dia sebagai DUT. Oke, materi kita udah berakhir. Ini 42, masih ada waktu sedikit untuk kuis. Oke, jadi saya baca chat terakhir.
terkait dengan warisan dari luar negeri. Status pewarisnya tersebut adalah SPLN, sedangkan ahli warisnya adalah SPDN. Gimana? Jadi kalau dia orang luar negeri meninggal ada warisan luar negeri, yaitu urusan di sana ya, bukan terkait di sini. Itu hanya kalau dia status waris itunya apa, si ininya yang meninggal itu adalah SPDN ya, bukan pewarisnya. Pewaris itu yang ininya kan ya, bukan yang meninggalnya kan ya. Jadi yang meninggal, yang dilihat adalah yang meninggalnya siapa, ada punya warisan atau tidak ya. Kalau yang meninggal itu SPDN dan punya warisan, berarti dia menjadi warisan itu menjadi subjek pajak ya. Bukan dilihat dari ahli warisnya ya. Kalau penghasilannya atau warisannya bisa dari dalam negeri atau luar negeri ya. Misalnya ada orang pribadi dalam negeri meninggal punya warisan di luar negeri, maka di NPWP-nya tetap berlaku di kantor pajak, tapi dianggap sebagai warisan di situ. Karena orangnya kan udah meninggal. Jadi NPWP-nya masih tetap NPWP yang lama gitu ya. Tapi yang menjalankan adalah si ahli waris. Formalnya begitu di aturannya ya, di kantor pajak. Jadi tetap NPWP-nya berlaku, cuman yang boleh tanda tangan di SPT misalnya itu adalah ahli waris. Statusnya adalah sebagai, di subjek pajaknya adalah warisan yang belum terbagi. Itu ya, bukan orangnya, karena orangnya kan udah meninggal, tapi NPWP-nya masih ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya selesaikan untuk Zoom-nya. Kita kembali ke LMS ya, untuk kuis di Google Form. Nggak ada pertanyaan kah? Oke, kalau nggak ada, terima kasih semua. Selamat siang. Mohon dilihat untuk link Google Form. Kayaknya sudah ada ya. Saya tadi streetnya jam 11.30 kalau nggak salah. Jadi silakan kalau ada yang sudah ngirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.